Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-karam wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan pada hadha kitab asy-syaikh al-fadil Muhammad Hasbullah asy-Syafi'i syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 69 ya. Kitabul Yamini wan Nadhri. Kitab yang membahas tentang yamin, sumpah, wan nadhri dan nazar. Ini kita akan membahas tentang sumpah dan nazar. Omongan mana yang dikategorikan sumpah atau dikategorikan nazar, atau sebaliknya, apakah itu termasuk sumpah atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. La yan'aqidu, tidak terhitung atau tidak termasuk kullum minhuma, dari setiap keduanya, sumpah atau nadar, illa minal balighi, kecuali dari orang yang sudah balik. Jadi omongan nazar atau sumpah itu baru berlaku kalau itu dari orang yang sudah balik. Sudah balik itu artinya orang yang sudah terkena hukum perintah untuk ibadah. Laki-laki sudah pernah mimpi wajib mandi, kalau perempuan sudah menstruasi, atau kalau tidak dua-duanya sempurna 15 tahun. Jadi kalau ada orang umur 14 tahun belum menstruasi, belum mimpi wajib mandi, dia sumpah, maka sumpahnya itu tidak berlaku. Nazarnya tidak berlaku, tidak dianggap. Atau al-akili, orang yang akalnya waras. Kalau cuma setengah kilo, sinyalnya lemot, kalau diomongin kadang nyambung, kadang enggak. Cuma setengah kilo, sinyalnya lemot banget. Udah umur 30 tapi mainannya sama anak umur 10 tahun. Main congklak, main apalah. Udah enggak kayak orang dewasa. Walaupun dia udah dewasa, umurnya udah umur orang dewasa, tapi dia akalnya tidak normal, maka walaupun dia sumpah bolak-balik, nazar bolak-balik, ya tidak dianggap atau tidak sah sumpahnya, nazarnya. Al-Mukhtari, tidak ada keterpaksaan, tidak ada ancaman, bebas. Kalau orang sumpah tapi diancam, misalnya kayak apa itu di film-film itu loh, dia mau mengucapin sumpah apa tapi ditodong pisau, nah itu sumpahnya dipaksa, tidak dianggap. Jadi syaratnya sumpah itu berlaku apabila itu dari orang yang berakal, orang balik, kemudian berakal sehat dan tidak dipaksa. Kalau dipaksa maka itu tidak termasuk sumpah. Walaupun seandainya ada orang dipaksa untuk ngomong, ucap keluar dari Islam,
maka dia tetap Islam. Walaupun dia mulutnya seandainya ucap keluar dari Islam, tapi karena dalam keadaan dipaksa, ditodong, umpama kalau kamu nggak mengucap kamu saya bunuh, nah, boleh dengan mengikuti itu, tapi itu kan karena terpaksa itu tadi. Bisyaratin, dengan syarat ayyatalaffadhu bihi, sumpah atau nazar itu diucapkan. Kalau di batin namanya bukan sumpah. Nazar kalau cuma di batin juga namanya bukan nazar. Baru di batin tok. Ntar kalau lebaran haji saya motong sapi ya. Tapi belum diucap, cuma di batin. Itu namanya bukan nazar. Yes, baru keinginan atau cita-cita. Tapi kalau sudah diucap, nanti kalau Agustusan saya mau nyumbang 10 juta kalau dapat bonus. Tapi udah diucap, nah itu namanya baru disebut nazar. Tapi kalau belum diucap, itu belum disebut nazar atau tidak masuk kategori nazar itu tadi. Syaratnya harus diucap. Wa yusmi'a nafsahu, minimal didengar oleh dirinya sendiri. Berarti nggak perlu ada saksi, cukup kita yang ucap, saksinya ya raqib atid. Yang penting udah ada kata yang terucap dengan menggantungkan sesuatu, maka itu sudah disebut dengan nazar. Kalau nanti anak saya lulus, saya mau nyumbang musola 1 juta, tapi baru di batin, baru keinginan, itu bukan nazar, belum masuk nazar, belum masuk sumpah, masih sekedar cita-cita atau keinginan itu tadi. Wala yan'aqidul yaminu, dan tidak termasuk atau terhitung al yaminu. Yamin itu artinya sumpah. Illa biismin, kecuali dengan menyebut nama, min asma'illahi ta'ala, dengan nama-nama Allah ta'ala. Sesuatu itu disebut sumpah kalau itu dengan menyebut nama Allah. Wallahi saya nggak ngambil, itu baru sumpah. Tapi kalau sumpah deh saya nggak ngambil, itu bukan sumpah. Itu bukan termasuk sumpah yang nanti dalam Islam nggak ada konsekuensi apa-apa. Yang ada konsekuensi bukan sumpahnya tapi bohongnya, kalau memang dia bohong. Lah kalau sumpah itu nanti pokoknya nanti kita baca itu ada konsekuensinya. Ada hukuman khusus yang disebut sumpah itu. Kalau dia sudah memakai wallahi, nah itu baru disebut sumpah. Wallahi, billahi, tallahi, atau terjemahannya demi Allah. Al sifatin min sifatihi al khassah bihi, atau dengan menyebut sifat-sifat Allah. Qaulihi, seperti ucapan wallahi, demi Allah kalau diterjemahkan. Au qudratillah, atau demi kekuasaan Allah. Au warabbil ka'bati, atau dengan Tuhannya Ka'bah, atau ya demi Tuhan. Termasuk sumpah. Kalau sumpah deh, bukan saya pelakunya, itu bukan sumpah. Secara hukum Islam dia bukan sumpah. Sebut sumpah itu kalau dia menyebut nama Allah, apalagi sumpah pakai sambal geledek. Sumpah deh sambal geledek bukan saya. Ntar geledek beneran lagi pas musim hujan. Kemudian wal halfu, sementara sumpah bil makhluki, dengan makhluk Allah. Kan nabi, seperti nabi, wal ka'bati, dan Ka'bah, haramun, justru malah itu diharam. Sumpah itu yang benar disebut sumpah kalau dengan menyebut nama Allah. Kalau menyebut nama makhluk Allah, justru itu malah dilarang.
Kayak lagu-lagu itu, demi langit dan bumi. Mau sumpah itu ya? Aku bersumpah. Oh, Megicet atau siapa? Ya kan makhluk Allah kan ya? Nah, iya kan? Siapa? Megicet atau Hamdan ATT? Enggak itu dah. Iya, yang pada hobi nyanyi loh. Iya kan? Lagunya gitu kan ya? Iya benar. Ada maknya di lagu. Iya, demi langit dan bumi aku bersumpah. Bang Pak Ustadz apa lo yo? Nah, sesuai umur lagu mah. Iya. Kalau yang muda-muda ya nggak tahu sesuai umur lagu. Iya dia mah. Lah kalau bersumpah dengan menyebut makhluk Allah justru malah itu dilarang. Wa yakfuru dan dihukumi kafir bihi dengan sumpah nyebut makhluk Allah. Al-halifu orang yang bersumpah itu in qasada ta'zimahu kalau ia berniat mengagungkan makhluk Allah itu kata zimillah seperti mengagungkan Allah. Kalau dia bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah, kok dalam hatinya seakan-akan makhluk Allah itu sama hukumnya dengan menyebut nama Allah, maka malah bisa jadi kufur. Dia segera langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah beres, hilang udah kufurnya. Itu kalau dia, sementara kalau orang-orang berantem dituduh apa kan sumpahnya yang penting pokoknya nggak pakai nama Allah, malah yang menghindari ya. Demi langit dan bumi, demi bapak memak, ya. Gitu kan ya. Itu justru malah tidak boleh dalam hukum Islam ketika bersumpah, tapi ada niatan, ada tersembunyi niat mengagungkan seperti mengagungkan Allah. Fa'il lam yaksid dzalik, tapi kalau nggak ada maksud mengagungkan seperti mengagungkan Allah, fahuwa makruhun faqat, maka itu hukumnya hanya makruh. Nah ini yang nasihat buat kita ini. Wa yang bagi dan sebaiknya li syakhsi untuk seseorang, untuk kita-kita itu ayyasuna nafsahu untuk menjaga dirinya anil yamini dari sumpah. Artinya gini, jangan gampang ngucap sumpah. Wis walaupun di obrolan kadang kita itu kayak apa ya? Kalau orang Jawa itu kelambi. Kalau orang sini itu apa namanya ya? Orang kalau sudah terbiasa itu diri langsung ngucap itu. Refleks. Wallahi, itu dari mana pasar? Oh yang benar kok cuma gitu doang. Wallahi dari pasar. Padahal ini perkara sepele ya. Iya. Jangan. Itu apalagi walau kana shadiqan, walaupun ucapannya itu benar, tapi jangan gampang mengucap sumpah yang pakai wallahi, demi Allah, demi Tuhan dan lain-lain. Itu nasihat dari penulis kitab ini. Wa yambaghi li syakhsi ayyasuna nafsahu anil yamini walau kana shadiqan. Jangan mudah mengucap sumpah walaupun yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu benar. Sumpah itu hanya digunakan kalau ada sesuatu kita untuk melakukan pembelaan atau untuk pembuktian, baru memakai sumpah. Misalnya ada orang yang nyolong, kita yang lihat, kemudian diadili, kita sebagai saksi, terus kita sumpah. Kamu berani bersumpah Bu kalau kamu melihat? Wallahi saya melihat. Nah itu untuk meyakinkan pembuktian dari kesaksiannya, yaitu silahkan memakai wallahi, memakai sumpah. Tapi kalau omongan sehari-hari yang tidak ada efek apa-apa, kalau bisa yo menghindari sumpah. Ini sering pernah kalau saya ketemu orang yang bentar-bentar itu wallahi. Ada ya? Ada. Saya pernah ketemu orang, ya orangnya masih ada. Itu kalau ngomong itu kayaknya udah, kalau orang Jawa bilang kelambi. Kelambi itu apa? Refleks terucap. Nah, penulis kitab ini mengajarkan pada kita wayam bagi li syakhsi ayyasuna nafsahu anil yamini walau kana shadiqan. Jangan gampang ngucap sumpah alias nahan diri
dari sumpah walaupun yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu benar. Wa man halafa ala tarki syai'in minal furudi, wa man dan siapapun halafa yang ia bersumpah ala tarki syai'in minal furudi untuk meninggalkan sesuatu yang fardu, kas-shalawatil khamsi seperti sholat 5 waktu. Saya sumpah demi Allah nggak akan sholat lagi, umpama, karena semenjak saya sholat rezeki seret. Umpama, lah iya, umpama dulu kerjaan lancar, dagangan lancar, giliran dia sholat malah rezeki seret. Umpama, lah terus dia sumpah wallahi saya nggak akan sholat lagi. Atau al ala fi'li haramin, atau ia bersumpah akan melakukan perkara yang haram. Kakot irrahimi seperti kakot irrahmi seperti memutus persaudaraan. Nah ini sering biasanya kalau ada orang berantem sampai sumpah-sumpah, wallahi saya nggak akan nginjek rumahmu lagi. Kadang kalau berantem kan ada yang gitu ya, ayo kan, wallahi walaupun kamu kaya nggak bakalan saya mau makan dari makananmu, minum dari minumanmu. Wah, ini sumpah, tapi sumpah untuk memutus persaudaraan karena mungkin saking keselnya, saking marahnya, kadang itu keceplosan ngucap kayak begitu itu. Lah kalau ada orang yang sumpah untuk meninggalkan perkara wajib, sumpah untuk melakukan perkara haram, maka walazimahu ayyahnasa, maka justru wajib dilanggar. Artinya ucapannya itu wajib dilanggar. Fi ayyahnasa, walazimahu, dan wajib bagi orang tersebut ayyahnasa untuk melanggar fi yaminihi, dalam sumpahnya itu. Atau misalnya sumpah melakukan maksiat. Nanti kalau saya dapat bonus 17 Agustus mau saya sawer beliin minuman yang pada mendem ya itu kan niat nadar tapi melakukan maksiat, maka itu wajib dilanggar alias jangan ditepati. Walaupun dapat bonus beneran ya jangan ditepati. Seperti tadi itu, sumpah nggak mau sholat lagi, sumpah nggak mau ngaji lagi, sumpah saya nggak mau ngaji lagi, ngaji mumet saya pala kalau ngaji. Wah, wes itu sumpah kayak gitu boleh dilanggar. Atau sumpah untuk melakukan perkara-perkara yang haram, yang paling sering kan tadi itu ya. Wallahi saya nggak akan nginjek rumahmu kamu lagi. Ngomonganmu, menyakiti hati. Menyakiti hatiku. Ya itu omongan apa tuh sumpah kayak begitu tuh malah justru perintahnya untuk dilanggar. Wa yukaffiru, dan ia membayar kifarat. Nanti belakang itu penjelasannya kifaratnya orang sumpah itu seperti apa. Kifarat itu denda itu atau hukuman. Au ala tarki sunnatin, atau sumpah untuk meninggalkan perkara sunnah, taqadha'il hawaiji, seperti membantu kebutuhan. Qadha itu menunaikan, hawaij itu jamak dari kata hajat. Sumpah nih saya nggak mau bantuin dia lagi, wallahi orangnya ngeselin, dibantuin nggak ada terima kasihnya. Udah dibantuin malah masih ngemeng, hanya ngomel mulu, bukannya terima kasih malah ngomong. Au fi'li makruhin, atau sumpah mau melakukan perkara yang makruh. Wah gitu. Contohnya langsung itu kasur bitumbaki, seperti merokok. Surben itu minum, tumbak itu tembakau. Masa tembakau diminum lah enggak ya? Ya berarti itu rokok. Fasunnatu, maka sunnah lahu ayyahnasa, untuk melanggarnya. Wa yukaffiru, dan ia membayar kifarat atau membayar denda, au ala fi'li mubahin, seperti melakukan perkara yang mubah. Kalau perkara yang mubah, makan, minum, perkara mubah ya.
itu walaupun apa namanya ia sumpah atau apa-apa ya wis, tapi ya tadi lebih baik tidak mudah mengucapkan sumpah walaupun itu di perkara yang mubah. Wallahi saya nggak mau lewat jalan situ lagi, polisi tidurnya gede-gede. Kalau jatuh lewat situ jatuh. Lah ya lewat jalan itu kan perkara mubah kan, nggak ada perintahnya, nggak ada larangannya, nggak ada sunnah, nggak ada makruh. Ka'akali ta'am seperti memakan makanan, wal lubsi atau memakai pakaian, wa dukhulid dar atau masuk rumah. Fal afdalu, maka yang paling afdol kalau itu perkara perkara mubah bagi orang tersebut Allah yahnasa, untuk tidak melanggar fi yaminihi, di dalam sumpahnya. Ini nyusahin diri umpamanya, wallahi saya nggak mau lewat jalan situ, ini nyusahin diri, nggak sadar jalan sebelah ditutup ada orang hajatan gimana. Nah kalau dalam penulis kitab ini yang paling baik itu tidak melanggar sumpahnya walaupun itu di perkara mubah. Tapi inti dari bab ini yaitu jangan mudah mengucap sumpah walaupun yang kita lakukan itu benar. Nah kalau kemarin-kemarin udah terlanjur sering-sering ngomong wallahi demi Allah, ya wis wong ya sudah. Ya wis. Wa kafaratul yamin, dan dendanya orang yang bersumpah tapi ia mengingkari sumpahnya. Wallahu a'lam bishawab.